Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bergabung di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rio Rizaldi, founder Gelari Saham, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan ada UNTR lebih ke arah buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 28.000, resisten hingga ke 32.000. Kemudian juga Antam, lebih rekomendasinya adalah sell pemirsa, supportnya di 19.50, resisten hingga 2.100. Kemudian juga ada Breeze, buy on weakness, supportnya di 16.35, resistennya hingga di 1.900. Dan Mora, rekomendasinya buy 4.70 hingga 5.25. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Rio, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Pertimbangan secara teknikal tentunya merekomendasikan ke 4 saham ini. Kita ke UT terlebih dahulu, Pak Rio. Buy on weakness, rekomendasi Anda? Ya, jadi UNTR menjelang keputusan pembagian dividen yang disinyalir akan besar. Secara teknikal saham ini memang secara teknikal positif. Jadi selama harga sahamnya bisa bertahan di atas 28.000, maka tendensinya berpeluang mengalami penguatan ke level 32.000 yang merupakan resisten di atasnya. Emiten ini juga berencana akan membagikan dividen, Pak Rio. Bagaimana strateginya untuk berinvestasi di UNTR atau trading tentunya di tengah rencana pembagian dividen, kemudian juga mengamati ini tahapan-tahapan jadwal pembagian dividen? Ya, jadi memang jadwal dividen harus dipantau. Jadi, pembelian UNTR sekarang itu bisa disarankan secara teknikal, tapi ketika menjelang dividen, trader lebih baik melakukan realisasi profit daripada menunggu dividen dibagikan karena berpeluang mengalami penurunan sebesar dividen yang akan dibagikan tersebut. Baik, dari UNTR kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, masih dari energi, ada Antam, tapi rekomendasinya lebih ke arah sell ini, Pak Rio. Pertimbangan rekomendasi sell untuk Antam, dan kebetulan juga ada penanya, Pak. Saya akan coba bacakan, ini tampaknya dari Bapak Joni dari Jakarta, menanyakan saham Antam, mau cicil beli ini, support dan resistennya. Sementara rekomendasi Anda lebih ke arah sell, Pak Rio. Ya, jadi Antam saat ini sedang berada di area resisten 2100. Ini area yang cukup kuat karena sudah terbentuk dari sejak tahun 2022. Nah, jadi untuk pembelian Antam, lebih baik menunggu terjadi technical correction dulu dengan support ada di level 1950 hingga level 2000, Pak. Kalau ingin cicil beli direkomendasikan di level berapa? Apakah harus menunggu Antam koreksi di bawah 2000-an? Iya, jadi lebih ideal menunggu koreksi Antam mendekati level 2000 kembali. Karena level 2000 adalah level support psikologis, umumnya akan cenderung kuat. Namun level 2100 sekarang ini menjadi resisten yang cukup menahan kenaikan Antam ke depan. Penutupan di 2090, Pak Rio, level ideal, angka yang Anda rekomendasikan untuk entry di Antam? Tunggu di level 1950 hingga 2000, Pak. Baik, 1950 hingga 2000 ini untuk Antam, tapi untuk posisi sementara lebih direkomendasikan sell terlebih dahulu. Kalau ingin masuk, tunggu koreksi lebih dalam lagi untuk Antam di 1950 hingga 2000, dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Joni dari Jakarta untuk Antam. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Rio. Untuk saham pilihan yang ketiga, ini Anda lebih rekomendasikan untuk Breeze ini. Buy on weakness, analisisnya untuk Breeze. Ya, jadi kalau kita melihat kasat mata dia sedang membentuk secara teknikal pola double bottom yang cukup besar yang terbentuk dari sejak Januari tahun 2022. Ini jadi cukup besar, Pak. Jadi kalau Breeze ini bisa menguat, bisa bertahan di atas support 1635-an, maka tendensinya dia bisa menguat cukup jauh ini, harganya bisa ke 1900 yang merupakan area support historis yang berpeluang diizin jadi support resisten. Dalam beberapa waktu terakhir, Breeze sudah mengalami penguatan signifikan. Pak Rio, bagaimana Anda melihat laju penguatan Breeze dalam beberapa waktu terakhir, bahkan juga sempat menyentuh di atas 1.700-an, Pak Rio? Ya, betul. Jadi penguatannya relatif solid tapi perlahan.
Jadi teman-teman bisa pantau level 1635 sebagai area support untuk melakukan buy and weakness karena momentum bridge ini cukup unik. Dia baru berada di awal fase potensi tren naiknya menuju 1900. Jadi ini layak untuk dipertimbangkan. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang keempat dan terakhir ada Mora. Telekomunikasi Indonesia TBK ini penutupan hari ini menguat di 0,83% dan ditutup di level 484. Analisis pertimbangannya untuk merekomendasikan Mora. Ya, Mora 2-3 hari terakhir sempat terkoreksi, tapi kalau dilihat volume koreksi itu sangat amat tipis dan secara tren jangka pendek dia sudah mulai terbentuk tren naik, membentuk tren jangka menengah juga menuju naik lagi. Teman-teman trader bisa melihat bahwa Mora ini sempat terjadi penurunan membentuk gap. Gapnya itu di kisaran 500 hingga 525 dan di 545 hingga 555. Jadi ini akan menjadi target kenaikan. Umumnya gap yang terbentuk bisa menjadi target kenaikan jangka pendek untuk saham bersangkutan. Baik, dalam 3 bulan terakhir, Mora lebih cenderung tertekan ini Pak. Sebelumnya sempat berada di level 500-an, 565. Namun di Februari dan Maret lebih cenderung tertekan ini untuk saham ini. Ya, betul. Awal tertekan, tapi dengan dia membentuk higher low secara konsisten, maka secara tren ini tendensinya sudah mengakhiri tren turun ya Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada UNTR, Antam, BRIS, kemudian juga ada Mora. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Aryo, kita akan lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Kita bahas ke pertambangan batubara terlebih dahulu, Pak Aryo. ITMG, Pak, ada 2 penanya yang masuk. Yang pertama, saya akan coba sapa Bapak Sihohtang dari Medan. Untuk ITMG sudah ambil posisi di 39.750. Selanjutnya ITMG juga ditanyakan oleh Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat. Posisinya lebih tinggi Pak, di 41.150 Pak Rio. Oke, jadi entry 38.000 adalah level entry yang menarik karena ITMG akhirnya bisa kembali ke atas MA 200 menandakan memasuki tren naik kembali. Jadi hold selama ITMG bisa bertahan di atas 39.000. Target kenaikan tendensinya ada di kisaran mungkin bisa pantau gap 42.600. Ya, rencana pembagian dividen juga harus dipantau juga ini Pak. Ya, jadi kalau dengan sentimen dividen yang cukup besar ya, kalau nggak salah sekitar 4.000 ya per lembar saham, itu tendensinya akan menyerek harga saham naik kurang lebih 4.000 poin juga. Baik, analisis teknikal untuk ITMG dan juga momentum pembagian dividen dan menjawab pertanyaan dari Bapak Sihohtang dari Medan dan juga Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Rio. Kita masih punya 1 segmen lagi. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Rio. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak Rio. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Tio dari SCBD, kawasan SCBD tampaknya nih Pak. Menanyakan saham Sage Pak, sudah masuk di 294 di hold atau di cut loss. Kemudian level support berapa yang bisa diperhatikan untuk Sage? Hari ini tampaknya koreksi cukup dalam, Pak Rio, di atas 6%. Oke, ini jadi belum ada support baru, belum ada resistance baru, jadi Sage lebih saran kita untuk melakukan sell on strength kalau sudah tidak ARB lagi, karena indikator teknikal belum kelihatan sama sekali. Walaupun posisinya rugi? Lebih baik cari aman Pak, karena volatilitas akan tinggi Pak di sini Pak. Oke, dan disarankan untuk masuk kepada saham-saham yang dinilai memiliki prospek yang lebih bagus begitu Pak Rio? Ya, oke, betul Pak. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa ada Bapak Bob dari Jakarta. Untuk Goto Pak, bisa cicil buy di harga berapa? Hari ini Goto juga mengalami koreksi cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Namun secara teknikal level 100 masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Ya, jadi Goto kalau mau beli tunggu sampai dia mendekati level 103 karena itu adalah level cukup kuat. Jadi berpeluang rebound. Tapi strategi belinya lebih ke swing trading ya, beli di support, jual di resisten. Tidak untuk disimpan lama-lama. Resistennya ada di 118. Oke, tunggu masuk di level 103. Betul Pak.
penutupan hari ini di 109 melemah di 2,68% untuk Bapak Bob dari Jakarta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Rio menanyakan saham ACES, Pak. Bagaimana support dan resistennya S Hardware ini untuk saham ACES? Oke, Aceh saat ini sedang mencapai resisten 490, di mana support ada di level 460. Jadi, kalau dia bisa menembus 490, tendensinya bergerak naik menuju 530. Tapi untuk saat ini, jadi wait and see dulu. Kalau tidak mampu menembus 490, lebih baik sell strike. Baik, penutupan hari ini ACES di 478 melemah cukup dalam di 0,83% dan tadi juga sempat menguat di level 490. Pak Rio, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan ACES tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Business Closing untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung, Pak. Sehat selalu, Pak Rio. Terima kasih, Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Dan akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih selamat berakhir pekan dan sampai berjumpa kembali.